Masak Indomie nggak langsung dicemplungin matang tuh mie, betul nggak? Dicetakin dulu kompornya, tek, oke nyala, airnya tunggu dulu mendidih, baru masukin mie-nya, diangkat, taruh di mangkok, taruhin bumbunya, masih panas tuh, baru dimakan. Biar katanya nggak lama, hitungan beberapa menit, ada proses nggak? Kira-kira yang melahirkan anak, ada prosesnya nggak tuh? Paling nggak 9 bulan 10 hari. Betul nggak? Nah, bagaimana menikmati proses itu tetap nikmati. Artinya dalam hidup ini syukuri apa yang ada. Misal yang lagi diuji ekonomi nih, masih susah aja, nikmati aja yang ada. Jangan mikir nanti kalau udah goal, mau jual rumah belum laku-laku, mikirin capek nggak tuh? Jangan pikir mau lakunya boleh nggak? Mau segera laku boleh nggak? Boleh. Tapi menikmati sebelum lakunya itu, menikmati proses. Mending nikmati yang ada. Artinya nikmati yang ada, alhamdulillah ya. Kita nikmati, yang penting sehat. Di dompet cuma 10.000, nikmati saja. Nah, disinilah ujian terberatnya. Kebanyakan orang tidak mampu menikmati proses. Kadang orang tidak sabaran, pengennya buru-buru cepat kelar, pengen buru-buru. Akhirnya, kira-kira kalau buru-buru tuh namanya ridho nggak tuh? Tuh, makanya jadi nggak ridho. Kalau orang ridho, dia nerima hati dengannya. Mau diapakan, nikmati aja. Cara menikmati, jalanin aja yang kita demen. Yang kita demen. Kalau demen pengajian, buka, download pengajian-pengajian, enak nggak tuh? Sebab kalau nggak capek nih hidup, ke depan kita belum tentu hidup, besok belum tentu hidup, yang lalu, yang nggak enak nggak bisa lagi. Kalau cuma jadi tangisan, kedukaan, ngapain? Yang ada hidup adalah hari ini kita nikmati apa adanya dengan ridho, tetap nyaman hati, syukur yang ada. Boleh kita minta sebuah proses untuk kesuksesan, untuk kemudahan, tapi jangan lupa yang hari ini tetap nikmati prosesnya dengan hati yang ada persoalan, lagi sholat, mikirin yang nanti malam. Sholatnya jadi khusyuk nggak? Jadi nikmat nggak tuh? Allahu Akbar, bentar malam gitu. Wah, kayaknya banyak tamu tuh. Melayang. Nanti malam kita udah pasti hidup belum? Yang hari itu aja fokus. Allahu Akbar, tak asyiknya. Hari ini cuma adanya nasi sama tempe sepotong. Nunggu apa mau nanti sore dijanjiin daging onta, ikan tongkol, apa lagi? Ceritanya tetap dimakan, martabak telur deh ntar sore. Ceritanya tetap dimakan, tapi ingetannya memang ntar sore tuh tempe jadi nggak enak. Nikmati aja yang saat itu. Alhamdulillah tuh. Kalau perlu ditarik. Maksud ditarik yang nanti sore tuh yang martabak telur tuh. Ditarik, bukan ditarik martabaknya. Anggap aja tuh tempe martabak telur enak nggak? Betapa banyak
orang yang belum sukses, betapa banyak orang yang belum sembuh sakitnya, betapa banyak orang yang cita-citanya belum berhasil. Dia tarik, dia yakin, dia nikmati yang ada, tapi aku yakin kau akan memberi ya Allah. Seolah-olah dia sudah jadi dokter, seolah-olah dia sudah jadi orang sukses, seolah-olah dia ingin jadi dermawan, seolah-olah dia sudah kaya raya, ingin berbagi. Boleh kalau berharapnya yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu netep terus. Jadi ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba. Tapi kalau prasangkanya, aduh, kayaknya berat nih. Kayaknya nggak mungkin nih. Akhirnya bener berat, bener jadi kagak mungkin. Makanya ayatnya Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fadkuruni azkurkum, ingatlah selalu kepadaku. Ingatnya kepada uang apa kepada aku yang dimaksudku di situ Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Tapi karena ingatannya pengennya sembuh, boleh, pengen cepat. Yang kudu diingat, pengen sembuh, pengen pulih ekonomi, pengen boleh. Tapi yang diutamakan semuanya itu giring ingatnya kepada Allah. Kalau pengen sukses, ya Allah, kau yang sukseskan. Hamba ingin ya Allah, kau sukseskan. Ingin sembuh, kau yang menyembuhkan. Ingin anak, kau yang memberikan. Ingin jodoh, kau yang memberikan. Apapun engkau ya Allah. Dan yang ada, washkuruli wala takfurun. Bersyukur, jangan kau kufur. Artinya kufur mengingkari. Padahal yang hari ini kita miliki masih teramat sangat banyaknya. Artinya washkuruli, nikmati saja yang ada. Kalau demikian maka kau akan ridha. Maka kalau sudah demikian, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan ridha kepadamu kalau kamu ridha. Tapi yang demikian zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu dia akan dimiliki oleh yang khasyya rabbah, yang hatinya tunduk patuh kepada Allah. Untuk itu maka tipsnya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dan Allah terus menerus. Begitu tadinya pengen mengeluh, apain juga ya Allah. Maka terapinya tiada hari tanpa memperbanyak hamdalah. Alhamdulillah. Kita sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya gimana keadaannya, padahal di dompetnya pas-pasan, padahal berasnya habis. Ucapkan saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru beras yang habis, duit yang habis, yang penting iman tidak terkikis. Senantiasa aku ucapkan alhamdulillah. Bagaimana keadaan sakitmu? Belum tersembuhkan juga, masih keliengan, masih sakit, emahnya masih suka kambuh, masih suka sakit pinggangnya. Ucapkan saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hanya pinggangku yang sakit, mataku tidak. Hanya lambungku yang nyeri, tanganku tidak. Dan imanku tetap. Yang terpenting aku masih bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Aku tetap
tetap suka senang atas keputusan Allah. Aku masih bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau begitu terus dilatih. Jengkel lagi, astagfirullah, latih lagi. Jadi hidup ini bisa nggak isinya ridho? Alhamdulillah. Cara ridhonya itu bagaimana? Banyakin kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyakin. Memang kita nggak berdaya. La haula wala quwata. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya mantap nantinya tempat berharap kita hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudahlah, cukup. Allah sebaik-baik penolong dan pelindungku. Yang beri aku nanti sehat dari sakit. Wa idza maritu bahwa yasbin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, yang memudahkan segala urusan. Allah. Siap-siaplah hidup ini kecewa kalau kita berharap kepada makhluk. Kita berharap mengandalkan kepada manusia. Kita berharap kepada orang hebat, jabatan. Kita berharap pada popularitas. Kenapa? Orang hebat, pejabat juga manusia yang punya kelemahan. Kenapa kita berharap kepada jabatan suatu saat bisa lepas? Kenapa? Popularitas bisa juga pudar. Kenapa kau tidak gantungkan Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Untuk itu mantapkan seperti tauhidnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walau malaikat ingin menawarkan untuk selamat dari kobaran api, tetap mantapnya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin hayatin. Akhirnya lama-lama tuh adem. Gak terasa kalau udah adem, kayak nunggu tadi tuh masak mie, masak nasi, ngaronin, ngejemur. Kita sibuk dengan yang lain, taunya kering nggak? Taunya nanti kering, taunya nanti matang, taunya nanti berhasil sesuai yang diharapkan. Karena yakin orang yang bersyukur terus-terus akan ditambah. Yakin kalau kita ridho, faman radiyalahu falahu ridho. Siapa yang ridho atas ketentuan Allah, Allah akan ridho. Maka memang sembuhnya belum, memang jodohnya belum, memang nasibnya belum berubah, tapi yang sudah berubah cara menyikapi, hatinya sudah mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah seperti itu, yang diinginkan akan diberi, insya Allah. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal